Waduh, 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 fakta menyakitkan, tapi emang ini bener apa adanya cuy. Kalau nggak ada Yamaha, Honda itu nggak bakal laku. Apakah fakta itu benar? Menarik, mari kita bahas. Halo cuy, welcome back to my channel Romeo MV di sini. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Yamaha dan juga Honda cuy. Ada pepatah mengatakan kalau misalkan nggak ada Yamaha, Honda itu gagal dalam berbagai inovasi. Apakah itu benar? Ya, bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah. Kita nggak bisa 100% membenarkan ataupun menyalahkan. Ya, karena emang benar apa adanya sih. Kalau misalkan Honda ngebuat terobosan baru di dunia perotomotifan, ya kebanyakan itu pasti bakalan gagal cuy. Dan gagalnya itu biasanya di segi apa? Kalau misalkan kalian ingat di tahun 2008 Honda itu mengeluarkan CS1 yang saat ini udah disuntik mati ya karena nggak laku. Ya itu adalah terobosan. Wow, kita biarkan dulu lah ya mobilnya lewat. Wow. Ya itu adalah terobosan atau segmen yang diciptakan oleh pabrikan Honda pada saat itu ya. Digunakan untuk menyaingi Kawasaki Athlete guys. Tapi kalau misalkan kita lihat bentuk dan desain dari CS1 ini, dia nggak Ayago juga, nggak bebek juga, nggak sport juga. Jadi serba nanggung sebenarnya ya. Makanya mungkin pada zaman itu motor ini nggak terlalu laku karena desainnya emang sedikit agak di luar nurul atau agak aneh ya. Makanya nggak terlalu laku. Kemudian ya kalau misalkan kalian ingat juga ada Blade yang awal-awal tuh yang masih spakbor gantung, sebenarnya desainnya itu bener-bener bagus ya, jadi bebek sport gitu loh bunyinya. Kemudian spakbor gantung, dekalnya atau strippingnya juga udah menggunakan stripping bertuliskan Repsol Honda, jadi bakalan bebek racing banget lah tujuannya. Karena emang pada zaman dulu nih ya motor bebek itu emang lagi laku-lakunya. Makanya Honda mengeluarkan segmen motor bebek sport kali ya tujuannya. Tapi emang bentuknya lucu aja gitu dan nggak laku. Akhirnya Blade itu kembali ke asalnya ya. Desainnya itu kayak motor bebek pada umumnya cuy. Tapi tetap nggak laku juga sih. Sampai sekarang ya paling cuman beberapa aja orang yang punya motor itu. Kita mungkin agak sedikit ngebut ya. Ya, kemudian masih banyak lagi nih kayak misalkan Revo Automatic atau Revomatic. Kemudian buat saat ini kayak CBX, dan itu juga nggak terlalu laku ya, atau mungkin usernya masih malu-malu buat menampakkan diri mereka, eksistensi mereka di jalan-jalan yang ada di Indonesia cuy. Makanya bisa dibilang sih ya gagal lah ya kalau misalkan Honda mengeluarkan segmen motor yang baru. Macet dong cuy. Aduh, gue pakai motor ini lagi. Ini gue sebenarnya habis dari Cempaka Mas, gue mau pulang ke daerah Roxy aja. Kayaknya mungkin gue mau langsung ke ITC Roxy ya. Cuman ini udah hampir jam setengah 7, gue masih terjebak macet di sini karena dari tadi, dari pas gue keluar Cempaka Mas ya itu udah macet parah. Dan ya kayak gini lah situasi Jakarta. Gue tadinya mau ngangetin motor ini aja karena udah berapa hari ya nggak keluar ya. Gue cuci doang. Biasanya kan gue pakai Beat nih, mending lah cuy, agak enak. Kalau gue pakai motor sport kayak gini, macet kayak gini, waduh, PR banget, PR. Ya berbeda halnya dengan pabrikan Yamaha. Kalau misalkan Yamaha mengeluarkan segmen motor, ya itu pasti bakalan laris manis cuy ya. Kita bisa contohkan zaman dulu Yamaha mengeluarkan segmen Matic dong cuy. Dari zamannya motor Nuvo oke lah kita skip dulu, nggak terlalu laku. Tapi pas zamannya Yamaha Mio
Bisa kalian lihat sendiri cuy, bahkan temen gua ada yang rela ngambek nggak mau pakai motor Jupiter. Pokoknya kalau nggak Mio dia nggak mau sekolah. Pada zaman itu sih sebenarnya memang bener-bener ya, Yamaha Mio itu dulu sangat digandrungi oleh kaula muda. Dan beberapa dekade Yamaha Mio menguasai pasaran matic. Kala itu ya nggak ada pesaing sama sekali. Makanya Honda mungkin berpikir bahwa gue kayaknya mau ngikutin Yamaha deh, gue mau bikin saingannya. Makanya terciptalah Honda Beat dan Vario yang kala itu bisa menyaingi Yamaha Mio, bahkan penjualannya bisa di atas Yamaha Mio itu cuy. Jadi emang bener-bener ya, kalau misalkan Honda ATM amati tiru modifikasi, kayak misalkan Yamaha mengeluarkan Matic Mio, kemudian Honda mengeluarkan Beat Vario, ya motor Yamaha itu biasanya bakalan kalah di pasaran cuy. Karena ya balik lagi, dari segi merek Honda itu emang nomor satu di Indonesia ya, dari dulu nyampe sekarang. Cuman sih itu menurut gue pribadi ya, kalau berdasarkan menurut kalian beda ya kita samain aja. Karena emang faktanya seperti itu cuy. Jadi kalau Honda ngekor Yamaha, motornya itu pasti bakalan laku. Sebenarnya sih masih banyak ya contohnya ya, kalau misalkan Yamaha duluan yang mengeluarkan segmen motor nih, kayak misalkan nih di Nakednya ada Vixen ya, kemudian ada Yamaha Bison dan segala macamnya. Ada beberapa juga yang gagal, tapi kan banyak banget yang berhasil. Zamannya motor Vixen, wah itu sih bener-bener menguasai banget ya. Karena dimana-mana gue aja dulu pengennya motor Vixen cuy, tapi dapetnya Beat, ya udahlah ya. Pada zaman itu motor Vixen itu sangat laris di pasaran. Kemudian Honda mengeluarkan CB 150 dulu yang pertama tuh, dan penjualannya bisa kalian lihat sendiri ya, nyampe sekarang Vixen udah nggak tahu kemana, tapi CB 150 itu masih di mana-mana. Ini apa ya? Ada apakah gerangan? Oh, silo banget. Anjir, Lamborghini dong. Apa ngawal Lamborghini kali ya? Ya udahlah ya. Ya bisa kalian lihat kan, sesuai fakta sebenarnya kalau misalkan Honda mengikuti ya mungkin desain lah ya, desain atau segmen dari motor Yamaha itu pasti bakalan laku, bahkan harganya lebih naik dari harganya lagi, bahkan apa ya, penjualannya lebih naik daripada yang punya ide cuy. Kayak Yamaha mungkin bisa dibilang bahwa Yamaha banyak inovasinya, Yamaha berinovasi, Honda menyempurnakan ya, Kawasaki melengkapi, Suzuki kemana bang? Ya Suzuki duduk di pojokan sambil merenung. Ya user Suzuki jangan baper deh gue ngomong kayak gitu, karena emang kenyataannya ya. Tapi kita tunggu saja inovasi apa yang akan dimunculkan dari pabrikan Suzuki ini. Gue sih yakin ya bahwa pabrikan Suzuki bakalan bangkit kayak kedua pesaingnya ya, Yamaha, Honda. Kalau Kawasaki sih udah pastilah di motor sport fairingnya udah ngerajai. Tapi kalau Suzuki ini belum jelas nih, kecuali ya kayak Satria F ya, pada zamannya itu mengerajai. Nggak F yuk, nggak lop yuk. Ya kayak misalkan R15 nih, R15 kan nggak nyaman. Kemudian gimana caranya Honda bikin motor sport fairing tapi nyaman? Dah keluarlah motor CBR nih cuy, dengan stang yang masih upper yok, tapi di segi kenyamanan emang lebih nyaman daripada R15. Cuman kalau dari look sih nggak dapet mokenya ya, ya itu kekurangannya, tapi kelebihannya emang lebih nyaman. Jadi bisa kalian pilih sendiri mau motor Honda ataupun motor Yamaha, duit kalian ya. Dan semuanya pasti tidak lepas dari hujatan yang ada dari netizen. Kita sabar-sabar aja, walaupun motor kita murah, walaupun motor kita cuma CBR atau R15 atau si lele gesek ya, walaupun kayak gitu pasti banyak juga yang ngehujat. Tapi gue sih bisa percaya ya, orang-orang yang ngehujat itu sebenarnya iri aja cuy, karena mereka nggak punya, atau punya tapi kayak malu gitu loh, karena udah terlalu banyak hujatannya.
Ya kayak gitulah. Mungkin banyak teknologi juga yang ditiru dari Honda ke Yamaha, Yamaha ke Honda. Kita sih sebenarnya ya kalau misalkan berpikir secara positif ya, hal itu emang tidak bisa dilepaskan dari dunia bisnis cuy. Bisnis apapun itu ya, karena emang dunia bisnis itu kejam cuy. Tapi kan kita nggak tahu aslinya ya, nggak tahu dapurnya. Bisa jadi antara Yamaha di sana peluk-pelukan, kita masih gontok-gontokan di sini, masih ngomongin mana yang terbaik, mana yang jelek. Kita kan tidak pernah tahu. Kita sebagai konsumen melihat antara persaingan Yamaha Honda ya di sini, tapi kita tidak tahu para petingginya atau di dapurnya mereka saling bertukar teknologi untuk menyempurnakan motor mereka masing-masing ya. Kita juga tidak tahu, atau bahkan saling bertukar ide, pikiran. Kita juga tidak tahu ya, kita hanya penikmat dan memang kelihatannya seperti itu ya. Kalau misalkan tidak ada Yamaha, penjualan Honda kayaknya nggak bakal sepesat kayak sekarang ya. Karena Honda itu emang ya mungkin bisa dibilang penyempurna sesuatu teknologi atau sepeda motor ya. Tapi kalau misalkan Honda menciptakan segmen mereka sendiri, biasanya nggak terlalu laku cuy. Ini udah jam 6:30, gua mau bablas ke ITC Roxy. Ya kayak gitulah cuy pembahasannya. Jadi menurut kalian gimana antara Honda dan Yamaha, mana yang terbaik, mana yang nomor satu ya? Kenapa pembahasannya antara Honda dan Yamaha aja? Karena emang kedua pabrikan itu sangat menarik kalau misalkan dibahas ya cuy. Itu sih pendapat gua pribadi. Tapi kalau menurut kalian ada perbedaan atau segala macam, itu adalah hal yang biasa ya. Wow, ini mungkin gua mau balik dulu, mau ganti motor kali ya, baru gua ke Roxy. Tapi kita tunggu aja inovasi apa yang bakal dikeluarkan dari ya beberapa pabrikan yang ada di Indonesia ya. Semoga kedepannya pabrikan ini, tapi sih gua benar-benar nunggu dari Suzuki ya, karena kan slogannya lagi dia kan inovasi tiada henti katanya. Tapi ya akhir-akhir ini lagi berhenti, gue juga nggak tahu lah masalahnya apa. Kayak kurang berinovasi aja gitu. Dari tadi motor gue panas banget sebenarnya cuy. Dan gue juga lagi nunggu seri CBR yang terbaru ya di luar ini bakalan nongol atau enggak gitu loh. Karena emang udah terlalu lama nih motor ini nggak ada terbarunya, dan gue sih penasaran sama desainnya ya. Mungkin dalam jangka waktu yang lama kali ya, nyampe sekarang belum ada kabarnya juga cuy. Soalnya yang 2,5 itu juga belum nongol sih ya. Ya udahlah cuy ya, sekian dulu video dari gua. Setiap pabrikan pasti mempunyai nilai plus tersendiri ya, baik itu dari segi performa ataupun teknologi dan kenyamanannya masing-masing. Jadi kita sebagai konsumen ya cuman tinggal memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kalian, kita ngomongin aja yang di 150cc sport fairing lah ya. Kalau misalkan kalian suka kecepatan ya silahkan pilih GSX. Tapi kalau mau kenyamanan ya pilih di CBR. Tapi kalau misalkan mau look moge banget dengan nggak terlalu pelan ya ada di R15 ya cuy. Itu balik lagi ke kalian ya. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin kekurangan suatu benda, barang, sepeda motor khususnya, itu nggak bakal ada habisnya cuy. Jadi mau sampai kapan kalian berada terkotak-kotak di segmen hujat-menghujat, itu udah ya udahlah, stop lah gitu. Kita udah harus lebih dewasa sih sebenarnya. Ya udah cuy, terima kasih. Gua Romeo Motovlog, sampai berjumpa di video gua selanjutnya. Dan terima kasih yang udah ngeklik video gua ya. Semoga apapun yang kalian inginkan bakalan tercapai cuy. Dan gua udah nyampe. Capek banget gua sebenarnya naik CBR tuh. Cuma ya mau gimana lah, gua harus ngangetin juga karena nggak baik juga ya motor terlalu geletak. Ini geletak, asli geletak, bener-bener geletak cuy. Gak gua angetin, gak gua apa-apain, cuman kapan ya gua cuci doang. Ya udah, sekian dulu video dari gua. Bye bye, stay tune terus.